Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Programmer Sehat ya, bersama saya Jang Rahmat. Dan kali ini kita akan coba membahas mengenai salah satu tools AI ya, di mana teman-teman bisa membuat sebuah gambar menggunakan teks gitu ya, menggunakan tulisan seperti halnya Bing Image Creator, seperti halnya Midjourney, tapi yang satu ini tuh lebih baik kualitasnya dibandingkan kedua itu. Nah, setidaknya ini penilaian saya ya. Mungkin teman-teman punya penilaian lain. Jadi kalau kita lihat biasanya di Bing lah, contohnya Bing Image Creator gitu ya, atau Midjourney itu ada beberapa kalau kita lihat ya, kalau kita bikin gambar itu kita merasa bahwa gambar ini tuh buatan AI gitu ya. Kita tidak merasa bahwa gambar ini tuh realistik gitu ya. Nah, dengan tools yang satu ini, teman-teman tuh bisa mendapatkan pengalaman yang bikin gambar itu realistik banget gitu ya. Sebenarnya ada pilihan ya, mau pilih yang realistik atau pilih yang biasa. Tapi memang si AI-nya sendiri udah ngebantu gitu ya. Kalau misalkan di tool lain itu kayak di Bing kita kayak harus mainin apa tuh prompt gimana caranya supaya bagus. Nah kalau di tool ini tuh kita kayak dikasih apa bantuan gitu ya supaya si prompt kita itu walaupun kita nulis promptnya kayak misalkan seadanya tapi hasilnya tetap bagus gitu ya. Nah namanya itu adalah ideogram.ai gitu ya. Nah, kita langsung coba aja ya. Silahkan dibuka di browser ideogram.ai. Nah, ini hasil-hasilnya ya. Nah, saya punya salah satu yang sudah saya bikin. Nah, rekan-rekan bisa lihat nih ya. Nah, kayak contoh nih, kayak teks ini ya. Biasanya kalau di tempat lain kita nulisnya apa, munculnya apa gitu ya. Nah, di sini tuh bagus banget gitu. Kayak kayak lagi ngedit. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini. Ini kan kayak hasil foto ya. Kayak bukan hasil apa tuh namanya, kayak bukan hasil eh ya kecerdasan buatan atau kayak bukan generatif AI gitu ya, tapi kayak lagi dipoto aja gitu ya tuh hasilnya kayak gini. Nah nanti mungkin teman-teman tidak langsung ke sini ya karena ini saya sebelumnya udah login. Kita coba sebentar saya logout dulu ya. Bentar-bentar, saya akan coba daftar lagi pakai akun lain deh ya. Oke, nanti teman-teman masuk ke sini ya. Kalau baru gabung, baru gabung, baru buka si ideogram.ai-nya, nanti akan masuk ke sini, kemudian tinggal continue menggunakan Google. Saya pakai Google ya. Silahkan pilih salah satu mau pakai akun Google yang mana gitu ya. Kemudian tinggal klik lanjutkan. Kemudian ya berikutnya tinggal tunggu gitu ya. Tinggal tunggu sampai, nah di sini kayaknya harus masukin dulu ini dulu ya, profil, username dan lain sebagainya. Nah, dia itu punya, nah sayangnya mungkin ini kekurangannya ya. Dia dikasih 10 daily credit. Jadi teman-teman dikasih 10 daily credit di mana 2 kredit itu bisa untuk bikin gambar. Jadi sehari itu cuman dikasih kita cuman bisa bikin 5 kali gambar. Tapi gambarnya bagus gitu ya. Daripada kita dikasih banyak kredit tiap hari atau tidak terbatas tapi hasilnya jelek gitu ya. Mendingan kita sekali doang tapi udah bagus gambarnya gitu ya. Ya teman-teman kalau misalkan mau yang versi berbayarnya ya silakan. Di sini ada yang versi berbayarnya. Yang gratisnya ada gitu ya, kayak gitu. Nah, kita coba ya. Kita coba nih saya akan coba bikin eh, membuat sesuatu. Di sini bisa ada pilihan. Saya akan coba pakai yang realistik ya. Realistik dia bisa milih ada realistik, ada 3D, ada anime. Saya pakai yang realistik. Nah, di sini juga apa tuh bentuknya nggak cuman kotak ya. Biasanya kalau di tempat lain tuh kotak doang dikasihnya. Ini teman-teman bisa bisa persegi panjang, bisa potret gitu ya dan lain sebagainya. Kita nyoba yang gede aja ya. Yang 16:9. Nah, misalkan ya, saya pengen membuat sebuah apa ya? Coba nih. eh a woman gitu ya. Atau a man deh ya, seorang laki-laki, a man, kemudian apa ya, ini sebenarnya promnya nggak perlu bagus-bagus amat ya karena nanti dibantu gitu ya, yang penting kita deskriptif aja gitu, misalkan kita pengen bikin seorang seorang pria who sedang eh, membuat ya atau sedang membuat apa tuh namanya, membuat robot aja ya, robotic project gitu ya, in industrial ya.
Kemudian misalkan kita mau mau tulis teks ya, with text apa ya teksnya? With text Arduino boleh deh. Arduino. Arduino tuh trademark ya jangan deh. Ardumeka lah ya, Ardumeka ya. In his lab. Nah, gitu ya. Atau in his office gitu. Nah, kita coba generate. Dan ini generate-nya nggak lama ya, dia nunggu sekitar 14 detik ya. Nah, ada di sini ya keterangannya. Nanti akan muncul di sini. Nah, kita nunggu sekitar 15 detik ya atau 15 detik ya. Nanti langsung muncul. Cepet banget ini. Keren, kita lihat nih hasilnya. Oke, sebentar. Bagus banget kan? Ini tuh nggak kayak gambar AI lah. Saya nggak tahu ini AI atau bukan ya. Tapi ini nggak kayak gambar AI. Ya, kita coba lihat ya. Nih tulisannya tuh Ardu Meka. Bahkan di blur gitu ya. Kayak kayak beneran. Tuh, tuh. Yang ini agak jelek sih ya. Ya udah wajahnya agak aneh. Oke, nggak apa-apa. Tapi sisanya bagus loh. Ya, yang ini contohnya nih. Bagus banget. Jadi nggak kayak ya nggak kayak ini ya. Nggak kayak kayak lagi foto aja gitu. Kayak kita lagi di foto gitu ya. Nah, karena sebetulnya misalkan kita nulis prompt di sini, kemudian dia ngasih magic promptnya gitu ya. Jadi kita dibantu sebetulnya tuh. Jadi kita nulis sesuatu, kita bantu. Ini bisa diremix ya kalau nggak salah. Gitu. Bagus, bagus banget. Ini kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita coba sekarang a Muslim man. Muslim man, a Muslim boy deh ya. A Muslim boy who studied studied apa study ya study Internet of Things in his lab gitu ya. Kemudian with text kita coba kelas robot ya. Kelas robot with text atau coba programmer sehat deh. With text programmer sehat in his electronic lab. Nah, kita coba nih ya. Nah, sekarang saya coba yang itu ya, yang apa tuh yang potret ya. Nah, kita coba generate. Untuk magic prompt itu ada aturan ya, maksudnya kita bisa bisa pilih mau menggunakan magic magic prompt atau enggak gitu ya. Itu nanti ada ada pilihan tadi ya di pengaturannya, terserah kita mau bikinnya seperti apa. Nah, ini udah kita bisa lihat di my image. Nah, kita tunggu. Oh iya masih 99%. Kita lihat yang ini. Bagus banget hasilnya. Jadi kayak misalkan kita mau buat buat apa tuh ya, buat promosi gitu ya. Kita misalkan mau ngadain event apa, kita mau ngadain promosi, bisa ngambil dari sini sebetulnya. Tinggal nanti rekan-rekan mungkin perlu tahu lisensinya ya. Nanti harus dipelajarin lagi mengenai lisensinya gitu ya. Bisa lihat di sini gitu. Udah sih paling itu aja untuk video sekarang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.